pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, pagi yang baru, pagi yang indah. Kita boleh mencari Tuhan, kita boleh memuji nama Tuhan. Mari pada saat ini kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan memberkati kami, tak henti-hentinya Tuhan Engkau menyertai hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari kami masih diberi kekuatan, kami masih diberi kesehatan, pagi yang baru masih kami boleh nikmati. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari pada saat ini kita sama-sama memuji Tuhan. Kita kasih sebuah pujian. Selamat pagi Bapak. Kita bersyukur untuk hari yang baru, untuk anugerah Tuhan yang baru yang masih boleh kita rasakan nikmati pada hari ini. Kita sama-sama buka suara kita dan memuji Tuhan.
bersyukur karena anugerah-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami bisa menjadi anak Tuhan, anak terang. Kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa menjadi anak yang jujur, anak yang tidak berbohong, anak yang tidak melakukan dosa atau melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi biarlah kami senantiasa menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan, anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajari kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Terkasih, wah, kita sudah melihat ya bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan penampakan ini adalah penampakan yang ketiga kalinya. Penampakan Yesus ketiga kalinya kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit. Nah, adik-adik yang terkasih, ada sesuatu yang sangat menarik perhatian Lause. Di situ dikatakan bahwa pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sedang menangkap ikan. Mereka sepanjang malam mereka berjuang untuk menangkap ikan. Tapi ada yang terkasih, apakah mereka mendapatkan ikan banyak-banyak? Tidak. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Waduh, bisa membayangkan keadaan mereka pada saat itu. Langsung coba bayangkan, waduh, udah berjuang sepanjang malam menangkap ikan, bahkan sampai nggak tidur, nggak istirahat, tapi nggak dapat apa-apa. Waduh, pasti hati ini kecewa sekali, bukan? Pasti hati ini, waduh,
udah capek, udah lelah hati ini, kecewa, bahkan mungkin putus asa. Tetapi adik-adik terkasih, kita bersyukur pada saat itu di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus sedang putus asa, sedang kecewa, sedang keletihan, kelelahan. Tapi di saat itulah Tuhan Yesus datang mendekati mereka. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Yesus berdiri di tepi pantai itu. Lalu Yesus menyapa mereka. Apa yang Yesus katakan? Apakah kamu mempunyai makanan? Nah, Yesus tanya kepada mereka. Yesus tahu. Yesus tahu bahwa murid-muridnya Tuhan ini belum makan. Mereka sudah berjuang keras di tengah laut, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan tentu saja perut mereka ini sudah keroncongan, sudah lapar sekali. Nah, di saat itulah Yesus muncul, datang menghampiri mereka, menyapa mereka, dan bertanya kepada mereka, apakah kamu ada makanan? Lalu mereka berkata, tidak ada. Lalu Yesus berkata kepada mereka ini, ayo tebarkanlah jalamu. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Nah, adik-adik yang terkasih, andai kata pada saat itu adik-adik adalah para murid Tuhan Yesus. Kita sudah berjuang sepanjang malam untuk menangkap ikan, tapi sampai siang hari kita belum mendapat ikan. Lalu datanglah ada seseorang berkata kepada kita, ayo tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Nah, kira-kira adik-adik akan melakukannya? Siapa akan melakukannya? Ada yang mau melakukannya? Atau ada yang, enggak mau lah, aku kan udah berjuang, aku udah lakukan itu, nggak ada apa-apa, nggak ada gunanya deh. Mungkin kita akan membantah, mungkin ada juga yang akan menolak. Tapi ada yang terkasih, kita melihat ketika Yesus berkata kepada para murid-muridnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Nah, ada yang terkasih, para murid-murid Tuhan Yesus, mereka melakukannya. Sekalipun mereka sudah udah capek, udah lelah, udah putus asa, tapi mereka mencoba. Mereka taat apa yang dikatakan oleh orang itu, yang adalah Yesus itu. Dan mereka melakukannya. Setelah mereka melakukannya, wow, luar biasa. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa mereka tidak dapat menarik jala itu. Mereka tidak dapat menarik jala itu. Karena apa? Karena ikan yang mereka dapatkan sangat banyak sekali, sangat banyak. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa ada 153 ekor. Bahkan begitu banyak ikan di jala itu tidak goyah. Wah, luar biasa bukan? Nah, ada yang terkasih, ketika mereka sudah menangkap ikan dan ikannya sudah mereka masukkan ke dalam perahu itu, mereka kembali ke darat itu dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu lihatnya, Yesus sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Yesus sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Tuhan Yesus sudah menyiapkan roti, ikan untuk mereka. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik terkasih, ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tahu, dia paham, dia peduli akan kehidupan kita. Dia tahu, dia peduli akan murid-muridnya. Dan dia tahu bahwa murid-muridnya ini pasti sudah kelaparan. Murid-muridnya ini sudah berada di dalam kekecewaan. Murid-muridnya ini sudah tidak berdaya. Dan di saat itulah Yesus datang untuk menghibur, menolong mereka, dan memberikan makanan untuk mereka. Ketika mereka sampai ke darat, mereka melihat bahwa Yesus itu telah menyediakan makanan untuk mereka. Ada roti, ada ikan. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ayo marilah, sarapanlah. Wah, luar biasa, adik-adik yang terkasih. Betapa baiknya Tuhan kita kan. Dia tahu murid-muridnya ini sudah kecapekan, sudah keletihan, tidak punya kekuatan lagi. Dia datang untuk menolong, untuk menyelamatkan, menghibur, dan memberikan semangat bagi mereka. Bahkan menyediakan kebutuhan mereka. Sehingga mereka melalui makanan, mereka menjadi kuat kembali. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Karena cinta kasih-Nya, Tuhan yang berada di surga datang ke bumi ini untuk mencari, untuk menolong, dan untuk menyelamatkan kita. Dia sangat tahu, dia sangat paham, dia sangat peduli, sangat mengerti akan kita. Dia tahu bahwa kita manusia tidak ada yang berani, tidak ada yang sanggup melawan dosa.
Karena itu Yesus datang menolong kita, menyelamatkan kita, dan dia mati, dan dia juga bangkit dari kematian, dan dialah yang berkuasa atas hidup kita. Jadi adik-adik terkasih, beranikah adik-adik percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus? Beranikah adik-adik mempercayakan hati ini, hidup ini, seluruh masa depan kita kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu semuanya. Tuhan Yesus tahu seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Yang penting kita harus belajar untuk percaya. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus ya, langsung tidak menampak secara langsung Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus mati tersalib, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada langsung tidak pernah langsung melihatnya, tetapi langsung percaya. Demikian juga adik-adik yang terkasih, sekalipun kita tidak nampak ya, tapi kita harus percaya. Adik-adik yang terkasih, dialah Tuhan Yesus yang baik bagi kita semuanya, bagi Lause, bagi adik-adik semuanya, dan bagi semua orang. Karena kebaikannya, karena kasihnya, dia datang mencari kita ke dalam dunia ini, dan kita sudah ditemukannya, dan kita sudah diselamatkannya. Jadi adik-adik terkasih, kita hanya perlu satu, yaitu percaya dan taat pada Dia. Percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak melihat, tapi kita harus tetap percaya. Sekalipun tidak melihat, tapi kita harus tetap taat kepada Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka taat, akhirnya mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Demikian juga ketika kita taat kepada Tuhan, pasti ada berkat Tuhan untuk kita semuanya. Jadi adik-adik terkasih, hari ini kita belajar bahwa Allah sungguh baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Kita bersyukur kita bisa memiliki Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang peduli kita, Allah yang mengerti kita. Dan karena Dia mengerti, karena Dia peduli, Dia datang untuk mencari kita, bahkan sampai korbankan nyawanya di atas kayu salib untuk kita. Jadi adik-adik terkasih, kita harus berani loh, kita harus percaya loh, kita harus taat, menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Karena hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menebus hidup kita ini. Jadi sekarang ini hidup kita ini adalah punya Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita harus berani mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa yuk. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan terus menolong kami untuk senantiasa beriman dengan iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Dan karena kasih-Nya yang besar datang ke dunia ini untuk mencari, menyelamatkan kami yang berdosa. Dan sekarang ini kami telah diselamatkan, dan kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau hidup taat pada Tuhan. Kami mau hidup kami memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong kami setiap anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami setiap anak-anak sekolah minggu, kami dikuatkan imannya untuk terus percaya kepadamu, hidup taat pada Tuhan, pada setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, bimbing kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Amin. Bye.
yang baik seperti Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Aktivitas kita pada hari ini adalah kita menghafal satu bagian firman Tuhan ya. Kita hafalkan Mazmur pasal 136 ayat 1. Mazmur pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Setiap hari Tuhan baik kepada kita. Jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, sekalipun kita di masa corona ini, pandemi ini, kita tidak bisa ke gereja, ke sekolah, tapi kita harus bersyukur. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia menjaga kita sampai hari ini. Semua kita baik-baik kan? Semua kita sehat-sehat bukan? Jadi adik-adik terkasih, tetap bersyukur. Pada waktunya Tuhan pasti memulihkan bangsa kita, dunia kita ini, sehingga kita bisa bebas beraktivitas lagi. Jadi tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi adik-adik terkasih, hafalkan ayat firman Tuhan ini ya. Mazmur pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. 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 Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit.
Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Terima kasih ibadah kita pada pagi hari ini sampai di sini. Kiranya ibadah ini meneguhkan iman kita. Semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin kita percaya dan semakin hidup di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengerti dan peduli atas kehidupan adik-adik semuanya. Yesus menjagamu dan menyertaimu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Oke? Ya, Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Bye.